Sertifikasi DJID butuh biaya. Buat pengujian, segini harganya. Sudah umum diketahui kalau kita mau membeli sebuah produk atau mau menggunakan sebuah jasa, pasti kita membutuhkan biaya untuk membayarnya. Biaya ini juga kita perlukan kalau mau melakukan proses Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, yang mana nantinya kita akan memperoleh sertifikat DJID. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa dalam proses sertifikasi DJID ini ada beberapa jenis biaya yang perlu dikeluarkan. Salah satunya adalah biaya pengujian. Pengujian produk telekomunikasi sendiri itu wajib dilakukan karena ketika kita melakukan pengujian, nanti produk Bapak Ibu itu akan dievaluasi bagaimana fitur telekomunikasinya untuk dipastikan supaya aman digunakan serta tidak mengganggu produk telekomunikasi lainnya ketika produk tersebut digunakan. Sebagai informasi tambahan bahwa pengujian ini juga wajib dilakukan di balai uji yang diakui oleh DJID sebagai operator sertifikasi DJID. Balai ujinya ini bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah biaya pengujian di balai uji dalam negeri, khususnya balai uji milik pemerintah atau balai uji BUMN, karena secara regulasi yang wajib mengeluarkan atau menginformasikan biaya atau tarif pengujian produk telekomunikasi itu adalah balai uji tersebut. Tarif atau biaya pengujian dalam proses sertifikasi DJID ini juga sudah diatur dalam regulasi, yakni di Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 43 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi nanti biaya atau tarif yang Bapak Ibu bayarkan ke balai uji khususnya milik pemerintah dan BUMN tadi akan masuk ke kas negara sebagai PNBP tadi. Sebelum kita masuk ke tarif atau biaya pengujiannya, perlu diketahui terlebih dahulu ada apa saja jenis pengujian yang dilakukan di proses sertifikasi DJID ini. Secara umum itu ada 5 jenis pengujian. Yang pertama pengujian RF, di mana kalau produk telekomunikasi Bapak Ibu itu mempunyai fitur radio frekuensi yang memanfaatkan gelombang radio seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan lain sebagainya, itu akan dilakukan pengujian RF. Kemudian yang kedua adalah pengujian electromagnetic compatibility, yaitu jenis pengujian untuk mengevaluasi atau menilai fitur telekomunikasi yang ada di produk Bapak Ibu itu dipastikan aman digunakan ataupun tidak mengganggu produk lainnya. Kemudian ada juga pengujian electrical safety, di mana kalau produk Bapak Ibu itu memiliki kabel sebagai sumber dayanya. Kemudian ada pengujian laser safety kalau produk Bapak Ibu itu mempunyai fitur laser di dalamnya. Kemudian terakhir ada pengujian specific absorption rate atau pengujian SAR untuk menilai serapan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari produk Bapak Ibu ke dalam tubuh manusia. Dari semua jenis pengujian tersebut ada parameter-parameter pengujiannya. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh ke tarif atau biaya pengujian yang dilakukan di balai uji. Untuk balai uji dalam negeri yang bisa digunakan dalam proses sertifikasi DJID ini bisa Bapak Ibu lihat langsung di laman sertifikasi postel.go.id. Itu merupakan laman resmi dari DJID dalam proses sertifikasi DJID. Untuk balai uji dalam negeri yang bisa digunakan yang tercantum dalam laman tersebut itu ada 12 balai uji, di mana 2 balai ujinya itu memiliki 2 lokasi yang berbeda. Jadi total ada 14 balai uji yang bisa digunakan untuk pengujian produk telekomunikasi. Sementara dari keseluruhan balai uji tersebut, 3 diantaranya adalah balai uji milik pemerintah. Yang pertama itu ada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau BBPPT milik Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Kemudian ada Balai Besar Bahan dan Barang Teknik atau B4T milik Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Kemudian ada juga Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri atau BSPJI milik Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada lagi 2 balai uji BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yakni ada Balai Uji PT Supovindo dan juga ada balai uji milik Telkom Indonesia. Dan perlu diketahui juga dari 12 balai uji tersebut 7 diantaranya adalah balai uji swasta. Nah, untuk balai uji swasta ini pada dasarnya mereka tidak menginformasikan atau mempublikasikan tarif pengujiannya. Jadi kita perlu mengkonfirmasi langsung ke balai uji tersebut. Meskipun balai uji pemerintah dan BUMN tadi mempublikasikan tarif pengujiannya, mekanisme penentuan tarifnya juga berbeda-beda. Ada yang berdasarkan klaster, ada yang berdasarkan jenis pengujian, ada yang berdasarkan jenis teknologi, dan lain sebagainya. Jadi untuk mengetahui tarif ini sebetulnya kita bisa melihat ke laman atau website masing-masing balai uji milik pemerintah atau balai uji BUMN tersebut.
Di video ini kami akan sedikit saja menjelaskan tarif pengujian untuk sertifikasi DJID. Kami akan mengambil contoh dari tarif yang ditetapkan oleh BBPPT, di mana balai uji tersebut merupakan milik Komdigi sebagai penyelenggara proses sertifikasi DJID ini. Jika Bapak Ibu melihat langsung ke website BBPPT, kemudian melihat tarif pengujiannya, itu akan banyak sekali daftarnya. Jadi kami akan berikan sedikit saja beberapa contohnya di sini, seperti misalnya untuk pengujian antena pasif semua jenis itu tarifnya Rp6 juta. Kemudian untuk pengujian interface fiber optical line, kemudian perangkat dengan hybrid fiber koaksial dan perangkat dengan interface internet protokol, di mana produk-produk ini biasanya merupakan wired based atau menggunakan kabel. Itu untuk semua jenisnya tarifnya Rp9 juta. Kemudian yang sering juga digunakan adalah radio komunikasi HF, VHF, dan UHF. Itu untuk semua jenis fiturnya itu tarifnya Rp5 juta. Kemudian ada lagi misalnya set-top box atau untuk televisi standar digital, itu untuk semua jenis fiturnya pengujiannya itu Rp6.500.000. Kemudian untuk perangkat-perangkat SRD atau low power, itu tarif pengujiannya adalah Rp4,5 juta. Itu tadi beberapa jenis tarif pengujian RF ya, dari beberapa parameter. Kemudian ada tarif pengujian lain seperti pengujian EMC, itu tarifnya Rp5 juta. Kemudian electrical safety itu tarifnya Rp1,5 juta. Kemudian pengujian SAR itu tarifnya Rp7 juta. Jadi bermacam-macam tarifnya. Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa langsung lihat di website BBPPT itu sendiri. Hal yang penting yang perlu digarisbawahi, tarif yang tadi kami sebutkan contohnya itu bukan tarif final. Mungkin ada juga biaya-biaya lainnya seperti biaya akomodasi pengujian, kemudian ada biaya transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian seperti yang dijelaskan dalam proses sertifikasi DJID itu ada beberapa jenis biaya. Dan biaya pengujian ini hanya salah satunya saja. Karena dalam keseluruhan prosesnya ada lagi biaya seperti biaya penerbitan sertifikat. Kemudian kalau Bapak Ibu melalui jalur local testing, berarti Bapak Ibu harus mengeluarkan biaya lagi untuk mengirimkan sampelnya, dan lain sebagainya. Jika Bapak Ibu menggunakan jasa sertifikasi DJID dari Dimulti Indonesia, semua biaya dalam proses sertifikasi tersebut akan kami informasikan kepada Bapak Ibu. Untuk memudahkan pembayaran dalam keseluruhan proses sertifikasi DJID ini, kami memiliki kebijakan supaya Bapak Ibu bisa membayarkannya nanti setelah keseluruhan proses sertifikasi DJID-nya selesai atau setelah sertifikat terbit. Tentunya dengan beberapa syarat atau beberapa ketentuan yang perusahaan Bapak Ibu perlu ikuti. Itu tadi penjelasan tentang biaya pengujian dalam proses sertifikasi DJID ini. Ditekankan kembali bahwa biaya pengujian hanya satu dari beberapa jenis biaya yang perlu Bapak Ibu keluarkan dalam keseluruhan proses sertifikasi DJID ini. Ini penting diketahui karena dalam keseluruhan proses sertifikasi DJID ini membutuhkan biaya, dan biaya itu pastinya harus dianggarkan di perusahaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak kaget lagi atau biayanya tidak bergeser dan lain sebagainya yang bisa merugikan perusahaan Bapak Ibu. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, dan berbagai teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.